Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season ketiga episode ke-7. Kisah berebutan tahta Iron Throne yang penuh dengan kejutan ini semakin seru di tiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jon Snow dan para Wildling yang berhasil sampai ke balik tembok The Wall. Mereka terus melanjutkan perjalanan menuju Castle Black, menunggu sinyal yang diberikan oleh Mance Rayder untuk memulai serangan. Di scene tersebut, Jon lalu menemui Orell. Jon menanyakan mengapa ia memotong tali pengaman saat mereka naik ke tembok. Lalu Orell mengatakan, mengapa kau mengeluh dengan hal tersebut, sedangkan Ygritte tidak berbicara apa-apa tentang hal itu. Karena Ygritte mengerti apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut, sedangkan Jon tidak mengerti sama sekali. Scene lalu memperlihatkan para Wildling terus berjalan sampai mereka berada di sebuah hutan. Di scene tersebut, Oler berbicara dengan Ygritte. Ia mengatakan bahwa ia cemburu melihat Ygritte dan Jon Snow selalu berduaan. Ia juga mengatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama seperti yang Jon Snow lakukan. Oler juga menambahkan bahwa seharusnya Ygritte menikahi kaumnya sendiri, bukan orang lain. Dan ia mengingatkan bahwa setelah Ygritte mengetahui siapa sebenarnya Jon Snow, Ygritte akan menyesalinya. Scene lalu memperlihatkan Jon dan Ygritte. Jon mengingatkan kepada Ygritte bahwa penyerangan ini hanyalah sia-sia, karena para Wildling tidak akan berhasil mengalahkan Westeros. Karena sejak kecil ia mendengar cerita bahwa sudah 6 kali para Wildling berusaha untuk menyerang Westeros dan semua penyerangan tersebut tidak ada yang berhasil satupun. Jon juga menambahkan bahwa ketika ia akan menyerang Castle Black, kita akan mati semuanya. Scene lalu berpindah yang dimana memperlihatkan rombongan Robb Stark yang berangkat menuju Twins untuk melangsungkan pernikahan pamannya Edmure dengan salah satu anak dari Walder Frey. Di scene tersebut, rombongan Robb tertunda perjalanannya akibat hujan lebat yang menahan mereka. Ibunya mengingatkan bahwa penundaan perjalanan ini akan membuat Walder Frey merasa dihina. Namun Edmure mengatakan bahwa ia mendapatkan apa yang diinginkannya untuk menikahkan putrinya. Catelyn menambahkan bahwa Walder Frey menginginkan anaknya untuk menikah dengan seorang raja, bukan denganmu. Lalu Robb mengatakan bahwa ia mendapatkan pasangan yang terbaik. Robb lalu mengatakan bahwa kita harus beristirahat malam ini. Saat malam tiba, Robb mendapatkan kabar baik dari istrinya Talisa. Ia mengatakan bahwa ia sedang mengandung seorang anak. Mendengar hal tersebut, Robb sangat bahagia atas kabar yang baru saja ia dengar. Kembali ke King's Landing, terlihat Sansa menceritakan kepada Marjorie bahwa ia tidak bisa pergi ke High Garden dan menjadi seorang istri bagi Ser Loras. Sansa menceritakan bahwa ia harus menikahi Tyrion Lannister. Ketika dahulu, melarikan diri dari Winterfell adalah impiannya. Namun ketika ia datang mengunjungi King's Landing, itu adalah sebuah mimpi buruk baginya. Dan ia merasa bahwa ia adalah wanita yang paling bodoh. Marjorie lalu menenangkan Sansa dan menghiburnya. Ia mengatakan bahwa anaknya kelak akan menjadi penguasa Casterly Rock. Dan juga ia mengatakan bahwa semua orang tertipu dengan apa yang dilihatnya, bukan yang dirasakannya. Begitupun dengan Tyrion, ia menceritakan kisahnya kepada Bronn. Ia mengatakan bahwa Sansa adalah seorang anak kecil dan ia tidak mau menikahi Sansa. Namun Bronn mengatakan bahwa Sansa adalah seorang lady, sedangkan Shae adalah seorang pelacur. Apakah Tyrion mau menikah dengan seorang pelacur dan hidup bersamanya? Scene lalu berpindah memperlihatkan Tywin Lannister yang datang menemui raja yang sedang berada di Iron Throne. Raja lalu menanyakan kepada Tywin laporan dari pertemuan Dewan Penasihat Raja. Dan juga ia menanyakan mengapa tempat pertemuan Dewan Kerajaan dipindahkan ke dekat kediaman Tywin, sehingga membuat Raja harus berjalan jauh untuk bisa menghadiri pertemuan Dewan tersebut. Tywin lalu mengatakan kepada Joffrey bahwa ia bisa mengatur untuk menggendong Raja sampai di tempat Dewan Kerajaan. Joffrey lalu menanyakan kabar tentang Daenerys dan naga-naganya. Apakah itu berita yang benar? Tywin menjelaskan bahwa naga-naga telah punah dan tidak mungkin hidup kembali. Ia mengatakan bahwa hal tersebut bukan hal yang perlu ditakuti. Saat malam tiba, terlihatlah Tyrion datang membawakan kalung emas untuk Shae. Tyrion mengatakan bahwa pernikahannya dengan Sansa bukanlah keinginannya, dan itu adalah perintah dari ayahnya. Tyrion mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup bersama dengan Sansa, dan ia mengatakan bahwa Tyrion akan membelikannya rumah di kota, agar ia tetap bisa mengunjunginya dan bahkan memiliki seorang anak. Namun Shae tetap tidak mau dengan hal itu. Ia tidak mau kalau anaknya nanti tidak bisa bertemu dengan ayahnya dan harus hidup dalam ketakutan kepada kakeknya yang bersiap untuk membunuhnya. Shae juga mengatakan kepada Tyrion bahwa benarlah ia hanyalah seorang pelacur bagi Tyrion. Kembali ke kisah Daenerys, ia dan rombongannya sampai di kota Yunkai. Ser Jorah mengatakan bahwa tempat tersebut tidak memiliki tentara sungguhan.
karena mereka hanya melatih seorang petani untuk dijadikan tentara, sehingga membuat kota tersebut mudah untuk dikalahkan. Namun Ser Jorah juga mengatakan bahwa mereka memiliki dinding yang kuat dan menunggu untuk menghancurkan kita satu persatu. Ia juga menambahkan bahwa kita tidak punya alasan yang kuat untuk merebut kota ini, karena merebut kota ini tidak akan membuat Daenerys lebih dekat dengan Westeros. Namun Daenerys menanyakan kepada Ser Jorah, berapa banyak budak yang berada di tempat tersebut. Ser Jorah lalu mengatakan bahwa ada kurang lebih 200.000 budak di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Daenerys lalu memerintahkan pasukan Unsullied untuk pergi ke Yunkai dan meminta pemimpin kota tersebut untuk menemuinya. Scene lalu memperlihatkan pimpinan kota Yunkai datang menemui Daenerys. Ia mengatakan kepada Daenerys bahwa kota Yunkai adalah kota yang damai dan berbaik hati. Ia lalu memberikan emas kepada Daenerys dan kapal-kapal untuk mengantarnya menuju Westeros. Namun sebagai imbalannya, ia harus pergi dari Yunkai dan tidak usah menumpahkan darah dan mengganggu kedamaian yang ada. Mendengar hal tersebut, Daenerys sangat senang dengan apa yang didengarnya. Namun ketika ia melihat budak-budak Yunkai di hadapannya, ia mengatakan kepada pemimpin kota tersebut bahwa mereka juga harus melepaskan semua budak-budak yang ada di kota Yunkai. Syarat tersebut ditolak oleh pimpinan kota Yunkai, dan hal tersebut adalah hal yang paling gila yang pernah ia dengar. Ia juga mengancam Daenerys bahwa kota Yunkai memiliki sekutu-sekutu yang kuat, yang dengan senang hati akan menghancurkannya. Pimpinan tersebut pun lalu pergi meninggalkan tenda Daenerys. Daenerys selalu memerintahkan kepada Ser Jorah untuk menemukan informasi siapakah sekutu-sekutu Yunkai yang akan menyerangnya. Kembali kepada kisah Gendry, ia dibawa oleh Melisandre ke tempat Stannis Baratheon. Melisandre mengatakan bahwa tempat ini adalah rumah ayahnya. Namun Gendry mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang ayah, karena ia telah tiada saat ia masih kecil. Melisandre lalu menanyakan kepada Gendry bahwa apakah Gendry pernah bertanya-tanya mengapa semua orang mencarinya. Lalu Melisandre mengatakan siapa Gendry sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak haram dari Raja Robert Baratheon. Scene lalu berpindah memperlihatkan Arya yang murung dan tidak mau berbicara dengan Beric dan Thoros. Beric lalu mengatakan mengapa ia tidak mau berbicara. Arya mengatakan bahwa ia tidak mau berbicara dengan seorang pengkhianat. Beric mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak mau menyerahkan Gendry. Namun itu adalah perintah Lord of Light dan ia harus menurutinya. Tiba-tiba datanglah anggota Brotherhood Without Banner yang mengatakan bahwa ia melihat sekumpulan perampok Lannister sebanyak 20 orang. Mendengar hal tersebut, anggota Brotherhood Without Banner lalu pergi untuk menyerang kelompok itu. Arya lalu mengatakan kepada Beric bahwa ia berjanji akan mengantarnya ke River Run. Mengapa ia pergi untuk menyerang kelompok tersebut? Beric mengatakan bahwa ia tetap akan mengantarnya ke River Run, namun setelah menyerang kelompok itu. Mendengar hal tersebut, Arya kecewa karena ia merasa dikhianati. Ia lalu pergi berlari dari kelompok itu dengan berniat untuk melarikan diri. Namun saat Arya berlari dari kelompok tersebut, ia ditangkap oleh Sandor Clegane. Di sisi lain, Jaime yang akan berangkat besok pagi ke King's Landing, ia datang mendatangi Brienne. Brienne menanyakan kepada Jaime apakah Jaime mengetahui nasibnya akan diapakan setelah ia pulang ke King's Landing. Jaime mengatakan bahwa Lord Bolton besok akan pergi ke Twins untuk menghadiri pernikahan Edmure dan Brienne akan tetap tinggal di Harrenhal bersama Locke. Jaime juga mengatakan bahwa ia berhutang kepada Brienne atas apa yang telah dilakukannya. Brienne mengatakan bahwa utang tersebut akan ia anggap lunas ketika ia memenuhi semua perkataannya. Bahwa setelah ia sampai ke King's Landing, ia berjanji akan melepaskan Sansa. Jaime mengatakan bahwa ia akan memenuhi janji tersebut dan memastikan Sansa selamat. Keesokan paginya, terlihat Jaime bersiap-siap akan pergi dari Harrenhal menuju King's Landing. Ia akan berangkat dengan pasukan Lord Bolton dan Qyburn bersamanya. Ia pun lalu pergi dari Harrenhal, dan saat ia sampai di pintu gerbang, ia bertemu dengan Locke yang terus mengolok-ngoloknya. Saat rombongan tersebut beristirahat dalam perjalanannya menuju King's Landing, Jaime menanyakan kepada Qyburn mengapa Citadel mengambil gelarnya sebagai Maester. Ia mengatakan kepada Jaime bahwa saat ia meneliti sebuah penyakit, ia harus meneliti penderita tersebut. Namun Citadel melarang untuk meneliti sebuah penyakit dengan penderitanya langsung. Jaime lalu menanyakan kepadanya apakah ada gagak yang datang membawa kabar dari ayah Brienne. Qyburn lalu mengatakan kepada Jaime bahwa gagak telah datang dan ayah Brienne meminta anaknya dikembalikan dengan selamat dan akan memberikan imbalan emas yang banyak. Namun Locke dan pasukannya tidak tertarik dengan emas. Ia lebih tertarik dengan hiburan setelah mereka melalui peperangan yang panjang. Mendengar hal tersebut, Jaime lalu berniat untuk kembali ke Harrenhal untuk menyelamatkan Brienne. Saat ia kembali sampai di Harrenhal, ia menemukan Brienne menjadi tontonan pasukan klan Bolton.
Ia melihat Brian bertarung dengan seekor beruang menggunakan pedang kayu. Melihat hal tersebut, Jamie lalu masuk ke arena itu dengan niatan untuk menyelamatkan Brian. Mereka berdua akhirnya terperangkap dihadapkan dengan seekor beruang yang siap menyergap mereka. Namun tiba-tiba ada sebuah anak panah yang menancap kepada beruang tersebut. Anak panah tersebut dilepaskan oleh salah satu pasukan klan Bolton. Ia mengatakan bahwa ia menerima tugas dari Lord Bolton untuk mengantarkan Jamie sampai di King's Landing dengan selamat, dan ia akan menghentikan pertunjukan tersebut. Akhirnya Jamie dan Brian pun berhasil selamat. Berakhir sudah episode ke-7 season ketiga dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.